berat rasanya menempuh jalan ini, hingga harus berkorban harta dan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara safar atau orang musafir di dalam bulan suci Ramadan yang boleh dia berbuka atau tidak puasa. Jadi di dalam Al-Quran teman-teman, itu secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka lalu ia tidak berpuasa, dan ia tidak berpuasa atau boleh ia tidak berpuasa, namun ia wajib menggantinya sebanyak hari-hari yang ia tidak puasa itu atau tinggalkan itu pada hari-hari lain selain bulan Ramadan itu. Nah, jadi pokok pembahasan kita pada kesempatan ini adalah ala safarin, au ala safarin, yaitu tentang safar, tentang safar. Di sini tidak dijelaskan safar seperti apa, batasnya seperti apa, tidak dijelaskan, Namun ini yang kita bahas sama-sama dalam video ini, teman-teman. Jadi saya akan mengutip pendapat daripada Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Mughni Muhtaj, dalam kitab beliau Mughni Muhtaj, juz 1 halaman 589. Tentang apa teman-teman? Tentang bagaimana cara, tata cara orang yang musafir yang boleh tidak puasa. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan begitu kita bepergian lalu kita boleh tidak puasa, enggak, tapi ada aturan, teman-teman. Ada aturan. Apa kata beliau dalam kitab Mughni Muhtaj itu? Walau nawa wasafara lailan, fa in jawaza qabla al-fajri ma'utubira mujawazatuhu fi salatil musafiri abqar wa illa fala. Itu kata beliau, Jadi di sini dijelaskan bahwa puasa, orang yang musafir yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang keluar atau musafir sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi dia sudah berniat puasa, dia berniat puasa. Kemudian dia mau musafir sebelum subuh berangkat. Misalnya berangkat jam 3 atau jam 2 malam atau setengah 4, misalnya jam subuh jam 5, setengah 5. Jadi sebelum subuh itu dia berangkat. Nah, kemudian dia sudah melewati batas kota. Misalnya kita kelurahan kota lah, atau desa kita. Kita sudah melewati itu, subuh pun belum. Nah, kalau dia belum lewati desa itu, sedangkan subuh sudah masuk, maka tidak boleh dia meninggalkan puasa atau berbuka. Tetap dia dalam niatnya itu. Itu caranya, Nah, misal begini, ini ijma' para ulama, Nanti ada yang membolehkan, cuman Imam Muzani, Imam Muzani yang membolehkan. Cuman ini yang ijma'. Jadi sebelum subuh kita berangkat, misalnya kita mau ke Jakarta, sebelum subuh kita berangkat,
Kita udah niat puasa, kita akan niat puasa, kita sahur misalnya kan begitu. Lalu kita berangkat, nah kita lewati, misal kita berangkat jam 3, jelas jam 4 sudah sampai melewati daripada batas kota itu di pertengahan, misal di pertengahan antara tujuan kita itu kita menemukan subuh, maka di sana itu baru kita boleh berbuka begitu. Namun kalau misalnya kita berangkat, ya, kita berangkat itu kan misalnya subuh jam 5, kita berangkat itu jam 5 kurang 5 menit. Nah, ternyata belum lewat kampung kita, desa kita, ya batas kota kita, sudah azan subuh. Kalau dia belum keluar dari batas kota itu sudah azan subuh, maka dia tidak boleh untuk membatalkan atau berbuka di dalam perjalanannya itu. Ini aturan yang diijma'i oleh para ulama, bagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj ini. Nah, jadi ini penting teman-teman, ya. Ada sebagian ulama di antara Imam Muzani mengatakan ya boleh walaupun dia berangkat setelah subuh atau setelah fajar atau kapan saja dia berangkat musafir, karena kan kita tidak tahu, ya. Kita berangkat tuh kan mungkin ada mendadak atau misalnya kita ada musibah, keluarga kita di mana, di luar kota, di Jakarta, di mana lah, maka mendadak. Nah, maka di sana itu kata sebagian ulama masuknya dalam bab daruroh, ya. Masuknya dalam bab daruroh. Tapi ketentuan safar yang dibolehkan untuk berbuka itulah seperti yang dijelaskan tadi, yaitu dia berniat dulu berpuasa dan berangkatnya sebelum subuh, dan ia mendapati subuh itu setelah keluar dari batas kotanya. Itu yang dia nanti boleh berbuka. Nah, ini diperhatikan teman-teman, boleh, bukan wajib, boleh. Nah, kalau dia mau terus untuk berpuasa, itu lebih baik, ya. Kalau dia bertahan, dia bisa, tidak berat baginya berpuasa dalam perjalanan, tidak masalah, itu lebih bagus. Tapi kalau berat, ya, karena dikhawatirkan akan menjadi mudarat baginya di dalam perjalanan itu, atau akan menjadi menyusahkan orang lain. Dia nanti misalnya kelelahan, kecapean, emah dan lain sebagainya, dia pingsan di jalan, orang lain akan berat atau sibuk mengurus dia. Kalau dia ada temannya, kalau tidak ada. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh ada seorang sahabat yang berpuasa. Nah, ketika dalam perjalanan terik panas matahari, maka dia pingsan, kemudian para sahabat ini sibuk untuk mengurus dia. Dari sebab itulah, ya, bolehnya, ya, orang yang musafir itu tidak berpuasa dan dia ganti atau dia qadha di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian saparnya itu sama, jaraknya itu sama dengan jarak sapar jamak qasar salat atau jamak atau qasar salat, yaitu ulama mengatakan 81 km, ada yang mengatakan 83 km, ada yang mengatakan 85 km gitu. Yang intinya kita genepkan saja biar kita tidak bingung kan, sampai 90 km misalnya. Maka jaraknya seperti itu. Jarak yang dibolehkan untuk bolehnya tidak berpuasa. Itu pertama tadi, berangkatnya sebelum subuh dan dia mendapati sholat subuh setelah keluar dari batas kotanya. Dan jarak dia mau tempuh, jarak perjalanannya itu 90 km lah, ya, atau 85 km, ya. Itu perjalanan dia. Kemudian dia tidak perjalanan tidak dalam maksiat, ya, sama seperti syarat safar bolehnya mengqasar atau menjamak sholat, ya, tidak maksiat. Tapi dia minimalnya mubah, apalagi perkara berangkat untuk wajib, ya, seperti pergi cari nafkah untuk anak istri itu wajib, kemudian untuk dakwah, untuk ngaji dan lain sebagainya. Tapi yang perjalanan dibolehkan dalam agama, ya jelas boleh. Tapi yang dilarang itu adalah yang dilarang itu adalah perjalanan dalam rangka maksiat.
Nah, seperti mau pergi mencuri, mau pergi merampok, ya jelas itu dilarang, ya. Nah, tidak dibolehkan membatalkan atau berbuka dalam perjalanan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, yang jadi pertanyaan juga, yaitu orang yang misalnya pekerjaannya hari-hari di jalan, musafir, ya, seperti sopir, ya kan, antar kota, ya, dari Lombok ke Jakarta dan terus menerus. Nah, itu bagaimana? Apakah dia boleh untuk meninggalkan puasanya, atau bolehkah dia berbuka? Ya. Padahal pekerjaannya ini terus menerus. Nah, maka perhatikan penjelasan para ulama, yaitu dalam kitab I'anatul Talibin, ya. Dalam kitab I'anatul Talibin itu juz 2, ya, halaman 267. Disebutkan di sana, ya, sedikit saya sampaikan, ya. Wa yastasna min jawazil fitri bis safar mudimus safar fala yubahu lahul fitru li'annahu yuaddi ila isqatil wujub bil kullayyah illa ayyaqsida qada'an bi ayyamin akhara, dan seterusnya, ya. Di dalam I'anatul Talibin itu juz 2 halaman 267 itu disebut, ya, disebut dengan mudim as-safar namanya. Mudim as-safar. Jadi mudim as-safar itu, ya, mudim as-safar itu adalah orang yang terus-menerus dalam bersafar. Terus-menerus dalam bersafar. Maka ketentuannya adalah, kata ulama, kalau tidak ada harapan atau tidak ada niat atau tidak ada waktu untuk mengqadha, maka tidak wajib atau tidak boleh dia ini berbuka, atau dia wajib untuk puasa walaupun dalam safar. Kalau orang mudimus safar itu terus menerus karena pekerjaannya hari-hari dia di jalan saja, jadi musafir. Maka kalau tidak ada waktu, tidak ada jeda atau tidak ada niat di bulan lain untuk mengqadha, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh dia tidak puasa. Artinya wajib dia berpuasa. Tetapi kalau ada niat untuk mengqadha dan waktunya misalnya di dalam setahun itu dia ada 1 bulan atau 2 bulan istirahat. Misalnya di bulan Muharram atau bulan selain Ramadan, dia ada waktu untuk istirahat dari bosnya atau pekerjaannya, ada waktu dia mengqadha, maka boleh dia tidak berpuasa di dalam masa pekerjaan supir itu atau dalam musafirnya itu. Tetapi kalau tidak ada waktu untuk mengqadhanya karena di bulan lain pun dia akan terus keliling seperti itu, maka tidak boleh dia untuk tidak puasa. Itu untuk mudimus safar namanya, baik itu supir, baik itu pilot kah, apakah pekerjaan yang jelas dia di jalan terus. Tapi kalau ada waktu jeda, baik itu jedanya misal dia ada waktu istirahat 3 hari di satu tempat, maka dia akan cicil istilahnya yang 1 bulan itu dalam masa setahun, misalnya dalam masa yang 1 bulan itu dalam masa setahun di luar bulan Ramadan misalnya, dia cicil caranya. Intinya ada waktu untuk mengqadha, ada niat untuk mengqadha, ada kesempatan untuk mengqadha di luar bulan Ramadan, maka boleh dia tidak berpuasa, ya. Tetapi kalau tidak ada niat dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha, karena dia mudimus safar terus bersafar terus, maka dia tidak boleh. Itu keterangan para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka ini teman-teman penjelasan tentang tata cara, ya, safar dalam bulan suci Ramadan yang boleh untuk tidak berpuasa sebagaimana dalam ayat disebutkan tadi. Yang ketentuan dalam ayat itu artinya panjang lebar tidak ada, maka ulama menjelaskan. Maka itulah penjelasan yang saya sampaikan itu. Jadi tidak seperti pemikiran kita, ya kapan bersafar begitu, tidak ada ketentuan. Agama ini memiliki ketentuan, cara-cara yang tidak
boleh dengan keinginan kita, dengan kemauan kita, tidak, tapi sudah ditakar, ditimbang oleh syariat, oleh para ulama-ulama kita yang mumpuni, yang paham dalam perkara ini. Semoga barokah niat amal sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh berat rasanya menempuh jalan ini, hingga harus berkorban harta dan